Di salah satu pesantren di Jawa Timur terdapat suatu kisah mistis tentang salah seorang santri dari alam gaib yang belajar di pesantren tersebut. Mungkin tidak banyak orang tahu mengenai kisah ini kecuali beberapa santri yang pernah belajar di pondok tersebut ataupun para penduduk sekitar. Langsung saja kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kisah mistis ini terjadi di salah satu pondok pesantren di daerah Jawa Timur. Mohon maaf, tidak bisa kami menyebutkan pesantren tersebut karena untuk menjaga privasi. Pada suatu ketika itu ada seorang yang namanya Herlina itu mendaftar ke pondok pesantren tersebut. Dengan ramah dan baik hati ya, bagian administrasi pondok itu segera menerima niat Herlina itu dengan baik untuk belajar mendalami agama. Akhirnya Herlina pun itu resmi ditetapkan sebagai santri di pondok tersebut. Di suatu hari ketika waktu tengah malam, Herlina ini membangunkan pengurus asrama putri. Herlina mengatakan kalau dia itu ingin ke kamar kecil. Dengan senang hati, pengurus asrama tersebut mengantarkan Herlina dan menunggunya sampai dia selesai. Akan tetapi, setelah 2 jam lebih pengurus asrama tersebut menunggu ya, Herlina itu tak kunjung keluar dari kamar mandi. Maka dengan perasaan agak khawatir ya, sang pengurus tersebut mengetuk pintu kamar mandi untuk mencari tahu apa yang Herlina lakukan di kamar mandi itu. Namun, setelah beberapa kali pintu kamar mandi tersebut diketuk, tidak ada satupun tanggapan apapun itu dari Herlina. Kemudian dengan paksa pintu kamar mandi tersebut dibuka karena pengurus tersebut takut kalau terjadi apa-apa dengan Herlina ini. Setelah pintu terbuka, pengurus asrama itu langsung kaget karena melihat sebuah sosok misterius yang berdiri di kamar mandi itu dengan sorot mata yang tajam, berwajah pucat, serta berlumuran darah memandang ke arah pengurus asrama itu. Bukan main kagetnya pengurus asrama tersebut, dan tanpa pikir panjang, dia pun bergegas lari sekencang-kencangnya menuju kantor pengurus. Sesampainya di kantor, dia pun langsung menceritakan apa yang baru saja dialaminya di hadapan pengurus asrama-asrama yang lainnya. Setelah kejadian itu terjadi, Herlina, santri baru itu tidak lagi terlihat di asrama. Dicari kemana-mana tidak ada dan keluarga itu tidak bisa dihubungi pemirsa. Kemudian kejadian mistis selanjutnya dialami oleh Nurul. Hari itu adalah tepat di mana Nurul itu mulai memasuki tahun kedua menjadi penghuni asrama pesantren itu. Dan anehnya entah mengapa Nurul yang selama ini merasa baik-baik saja menjalani pendidikan di pesantren itu, tiba-tiba saat itu dia merasakan kejenuhan. Ingin rasanya itu untuk segera keluar dari pesantren itu. Namun betapapun besarnya hasrat tersebut, Nurul itu masih tetap berupaya untuk berpikir jernih. Dia berupaya meyakinkan dirinya sendiri kalau dia mampu tetap tinggal di asrama tersebut hingga saatnya lulus pendidikan nanti. Akhirnya, untuk menenangkan batinnya tersebut sebelum beranjak tidur, Nurul itu memilih untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. Tetapi belum sampai selesai satu ayat dibaca, sayup-sayup itu dia mendengar tawa ringan ya yang datangnya itu dari arah balik jendela kamarnya. Awalnya Nurul itu tidak yakin dengan apa yang didengarnya itu, mengingat hari itu sudah larut malam. Sementara peraturan di asrama itu tidak boleh ada seorang santri pun yang masih berada di luar kamar itu pada jam-jam malam tersebut. Tetapi karena suara tawa wanita itu terus didengarnya berulang-ulang, membuat Nurul yakin kalau di balik jendela kamarnya memang ada seseorang. Dan untuk mengetahui siapa gerangan wanita itu, Nurul pun itu coba untuk mencari tahu dengan menyibakkan daun jendela di kamarnya itu. Ternyata apa yang dilihatnya saat itu sungguh di luar dugaan. Sampai-sampai membuat Nurul itu kaget luar biasa, seakan-akan jantungnya itu mau copot. Yang dilihatnya itu adalah sosok wanita berbaju merah tanpa kerudung. Dan yang membuat Nurul takut itu adalah sorot matanya yang tajam,
lidahnya menjulur keluar serta banyak darah itu mengucur pada wajah sosok tersebut. Kemudian Nurul segera menutup jendela itu dan bergegas untuk bersembunyi di balik selimut. Dan sosok tersebut akhirnya menghilang dan tidak bersuara lagi. Pada keesokan paginya, Nurul itu bercerita kepada beberapa santri tentang kejadian yang dialaminya. Kemudian ada beberapa santri itu yang melapor ke pengurus asrama. Mendengar laporan tersebut, akhirnya pihak pengurus itu berinisiatif untuk menangkap sosok hantu tersebut. Singkat cerita, akhirnya beberapa orang santri itu ditunjuk dan dipimpin oleh salah seorang ustadz yang memang sudah menguasai ilmu hikmah. Kemudian digelarlah sebuah ritual, yaitu pembacaan doa-doa, amalan-amalan khusus untuk mengundang sosok tersebut. Dan akhirnya sosok itu pun datang dan ditangkaplah sosok itu oleh ustadz tersebut. Kemudian ditempatkanlah sosok hantu itu di pohon besar di dekat asrama. Ternyata diketahui bahwa sosok hantu tersebut adalah Herlina. Herlina ini dulu pernah mendaftar di pesantren tersebut, tetapi ditolak oleh bagian administrasi pondok dengan berbagai alasan. Akhirnya Herlina pun sedih karena tidak bisa menjadi santri di pondok pesantren itu. Dengan hati yang galau bercampur aduk akhirnya Herlina kembali pulang ke rumah. Namun naas, di tengah perjalanan pulang Herlina itu mengalami musibah. Saat hendak menyeberang jalan, Herlina itu tertabrak mobil dan ia meninggal seketika di tempat kejadian. Dari kejadian itu tersiar kabar bahwa siapapun, terkhusus para santri dan para warga sekitar, itu tidak boleh memanggil-manggil nama Herlina di tengah malam itu sambil berjalan-jalan. Kalau hal itu dilakukan, maka arwah Herlina itu akan datang. Nah, ada yang berani melakukannya? Silahkan dicoba di tengah malam. Saya Pati Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.